Hidup ini penuh dengan kejutan. Kadang kita merasa punya kendali atas segalanya, tapi ternyata Allah punya rencana yang jauh lebih besar. Aku pernah merasa paling beruntung karena mendapatkan wanita lain yang lebih muda dan cantik, meninggalkan istri yang telah menemaniku bertahun-tahun. Tapi siapa sangka, keputusan yang kupikir akan membuatku bahagia justru berbalik menjadi luka terdalam dalam hidupku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, tempat di mana kita belajar dari kisah-kisah kehidupan yang penuh hikmah. Sebelum kita lanjut ke cerita ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna lainnya. Jangan lupa juga untuk menulis doa terbaik di kolom komentar. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan sejati dan tidak menyesali sesuatu yang telah kita sia-siakan. Hidupku dulu terasa begitu sempurna. Aku memiliki istri yang setia, seorang wanita sederhana yang selalu ada di sisiku sejak awal perjuanganku. Dia bukan wanita yang penuh kemewahan, tapi ketulusannya membuatku merasa cukup. Kami hidup dalam kesederhanaan, saling mendukung satu sama lain melewati masa-masa sulit. Namun, segalanya mulai berubah saat aku mencapai puncak karierku. Bisnisku berkembang pesat, penghasilanku berlipat ganda, dan lingkunganku mulai berbeda. Aku bertemu dengan orang-orang baru, orang-orang yang hidupnya penuh gemerlap. Disitulah aku mengenal dia, wanita yang kelak mengguncang hidupku. Dia jauh lebih muda, wajahnya memesona, tubuhnya begitu sempurna. Cara dia tersenyum, cara dia berbicara, semuanya terasa seperti daya tarik yang tidak bisa aku tolak. Setiap kali kami bertemu, ada sesuatu yang membuatku semakin ingin dekat dengannya. Awalnya hanya obrolan biasa, lalu mulai ada candaan, perhatian kecil, hingga pertemuan-pertemuan yang semakin intens. Aku mulai merasa istriku tidak lagi menarik. Dia tidak secantik dulu, tidak seglamor wanita ini. Aku mulai membandingkan, mulai mencari-cari kesalahan kecil dalam rumah tanggaku. Aku merasa kehidupanku terlalu membosankan, terlalu biasa. Hingga akhirnya, aku membuat keputusan yang mengubah segalanya. Aku mengabaikan istriku. Aku mulai jarang pulang, lebih banyak menghabiskan waktu di luar dengan wanita itu. Aku merasa hidupku kini lebih berwarna, lebih menyenangkan. Aku merasa seperti pria yang diinginkan, pria yang layak mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Aku tidak sadar bahwa semua yang sedang aku nikmati hanyalah awal dari kehancuran. Malam itu, hujan turun deras. Aku pulang lebih larut dari biasanya, dan seperti yang sudah-sudah, istriku masih terjaga menungguku. Matanya sayu, kelelahan, tapi tetap penuh perhatian. "Kamu belum makan, Mas? Aku sudah siapkan di meja," ucapnya lembut. Aku hanya menghela napas, melewatinya tanpa menjawab. Dulu, aku selalu merasa beruntung memiliki istri yang penuh pengertian, tapi sekarang, aku hanya merasa jengah. "Apa kita bisa bicara sebentar?" tanyanya lagi, suaranya sedikit bergetar. Aku berhenti, menatapnya tanpa minat. "Apa lagi?" Dia diam sesaat, seperti menimbang kata-kata yang ingin diucapkan. "Aku merasa kamu berubah. Kamu sering pulang terlambat, tidak lagi berbicara denganku seperti dulu. Kalau ada sesuatu, aku ingin tahu. Aku istrimu, Mas." Aku mendengus pelan, merasa tidak perlu lagi menyembunyikan segalanya. "Mungkin karena aku sudah bosan," jawabku datar. Matanya membelalak, tidak percaya dengan apa yang baru saja aku katakan. "Bosan?" Suaranya bergetar. "Ya." Aku meletakkan tas di meja, lalu menatapnya tajam. "Aku ingin hidup yang lebih baik. Aku ingin sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih dari ini." Dia menggigit bibirnya, menahan tangis yang hampir pecah. "Jadi, kamu sudah tidak mencintaiku lagi?" Aku tidak menjawab. Diamku sudah lebih dari cukup untuk memberikan kepastian. Malam itu, aku tidur dengan perasaan ringan. Aku berpikir telah membuat keputusan terbaik dalam hidupku. Aku yakin bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya ada di depan sana, bersama wanita baru yang mampu memberikan segalanya.
Aku tidak tahu bahwa aku baru saja menghancurkan sesuatu yang paling berharga dalam hidupku. Beberapa hari setelah percakapan itu, istriku tidak banyak bicara. Dia masih menyiapkan sarapan seperti biasa, masih memastikan pakaianku rapi sebelum aku berangkat kerja. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Senyum di wajahnya telah hilang, dan sorot matanya kini kosong. Aku tidak peduli. Dalam pikiranku, semuanya akan segera berakhir. Aku sudah memutuskan untuk menceraikannya. Aku yakin hidupku akan lebih bahagia tanpa dirinya. Sore itu, aku pulang lebih awal. Aku ingin menyelesaikan semuanya secepat mungkin. Saat masuk rumah, aku melihatnya duduk di ruang tamu. Tangannya menggenggam secari kertas. Dia menatapku dengan mata yang sayu tapi penuh ketegaran. "Aku sudah tahu, Mas," katanya pelan. "Aku tahu tentang dia." Aku terdiam sejenak, tapi kemudian menghela napas. Kalau begitu, ini akan lebih mudah. Aku duduk di hadapannya, lalu mengeluarkan sebuah amplop berisi surat cerai yang sudah kusiapkan sejak kemarin. Aku meletakkannya di meja, menatapnya dengan datar. "Aku ingin kita berpisah dengan baik. Aku akan tetap bertanggung jawab. Kau tidak perlu khawatir soal itu." Dia tidak langsung mengambil surat itu. Tangannya gemetar, bibirnya sedikit bergetar, tapi tidak ada air mata yang jatuh. "Apa aku begitu buruk di matamu?" tanyanya pelan. Aku menghindari tatapannya. "Bukan begitu. Aku hanya ingin sesuatu yang berbeda. Aku butuh kebahagiaan." Dia terdiam lama, lalu akhirnya tersenyum kecil, senyum yang terasa menyakitkan. "Baiklah, kalau itu yang kamu mau." Dia mengambil pena, lalu menandatangani surat itu tanpa ragu. Tidak ada rengekan, tidak ada permohonan agar aku tetap tinggal. Aku sempat terkejut. Aku pikir dia akan menangis, akan memohon, akan berusaha mempertahankan semuanya. Tapi dia justru menerima keputusan ini dengan tenang. Setelah menandatangani surat itu, dia berdiri, lalu menatapku dalam. "Semoga kamu menemukan kebahagiaan yang kamu cari, Mas." Kemudian dia melangkah pergi, meninggalkan aku yang masih duduk terpaku. Untuk pertama kalinya, ada sesuatu yang terasa ganjil di dadaku. Seperti kehilangan sesuatu yang belum benar-benar kusadari nilainya. Aku menepis perasaan itu. Aku yakin ini keputusan terbaik. Aku yakin hidupku akan lebih baik tanpanya. Aku tidak tahu bahwa hidupku baru saja masuk ke dalam jurang yang tidak pernah aku bayangkan. Beberapa bulan setelah perceraian, hidupku tampak seperti yang aku inginkan. Aku bersama wanita yang dulu begitu kuinginkan. Hidup dalam gemerlap yang selama ini aku impikan. Kami sering makan malam di restoran mahal, bepergian ke tempat-tempat mewah, menikmati hidup tanpa batasan. Awalnya, semuanya terasa sempurna. Dia selalu terlihat anggun, selalu tahu bagaimana membuatku terpesona. Namun, seiring berjalannya waktu, ada sesuatu yang perlahan berubah. Dia mulai sering mengabaikanku. Dulu, dia selalu tersenyum manis setiap kali melihatku, tapi sekarang senyum itu terasa dingin. Perhatiannya tidak lagi sebesar dulu, seolah aku bukan lagi sesuatu yang menarik baginya. Aku mencoba mengabaikannya, berpikir mungkin aku hanya berlebihan. Tapi kenyataan mulai menunjukkan wajah aslinya. Suatu malam, aku pulang lebih awal setelah perjalanan bisnis. Aku ingin memberikan kejutan untuknya, ingin menghabiskan malam bersamanya. Tapi saat aku masuk ke apartemen, aku mendengar suara tawa samar dari kamar. Hatiku berdebar. Aku melangkah pelan, mendekati pintu kamar yang sedikit terbuka. Saat aku mengintip ke dalam, darahku seakan membeku. Di sana, dia sedang tertawa bersama seorang pria lain. Tatapan matanya penuh binar, penuh kebahagiaan yang bahkan belum pernah kulihat saat bersamaku. Aku terpaku di tempat. Sesuatu di dalam dadaku seakan remuk dalam sekejap. Aku ingin marah, ingin berteriak, ingin menghancurkan semuanya. Tapi di saat yang sama, aku merasa hampa. Seperti seseorang yang baru saja disadarkan bahwa dia telah membuang sesuatu yang berharga demi sesuatu yang ternyata tidak berarti apa-apa. Malam itu, aku meninggalkan apartemen dengan langkah gontai.
Untuk pertama kalinya, aku merasakan sakit yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku telah kehilangan segalanya. Malam itu aku berjalan tanpa arah. Kota yang dulu terasa megah kini tampak asing dan dingin. Angin malam menusuk kulitku. Tapi yang lebih menyakitkan adalah kenyataan yang baru saja kuterima. Aku telah dikhianati, ditinggalkan. Sama seperti dulu aku meninggalkan seseorang yang begitu mencintaiku. Langkahku terhenti di depan sebuah kafe kecil. Dari luar, aku bisa melihat suasana hangat di dalamnya. Tanpa sadar, aku masuk dan duduk di salah satu sudut ruangan. Aku tidak tahu harus kemana lagi. Aku memesan kopi, berharap pahitnya bisa mengalihkan rasa sesak di dadaku. Saat itulah aku melihatnya. Dia, mantan istriku. Dia duduk tidak jauh dari tempatku, mengenakan pakaian sederhana tapi anggun. Rambutnya tertata rapi, wajahnya berseri, dan senyumnya. Senyum yang dulu selalu kutemui setiap kali aku pulang ke rumah. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Dia terlihat lebih bahagia, lebih bercahaya, lebih kuat. Aku tidak bisa mengalihkan pandanganku darinya. Seolah aku sedang melihat seseorang yang dulu kusia-siakan, seseorang yang dulu aku anggap biasa saja, tapi kini terasa begitu jauh dari jangkauanku. Lalu, seorang pria datang menghampirinya. Dia tersenyum, menyambut pria itu dengan hangat. Mereka berbincang, tertawa, dan aku hanya bisa duduk terpaku, merasakan sesuatu yang menghancurkan hatiku lebih dalam. Dia telah melanjutkan hidupnya. Dia telah menemukan kebahagiaannya. Dan aku hanya bisa menyaksikannya dari kejauhan, sebagai bayangan dari masa lalu yang telah dia tinggalkan. Aku ingin mendekatinya, ingin mengatakan sesuatu, tapi aku tahu, aku sudah tidak punya hak lagi. Malam itu, aku benar-benar merasakan apa yang dulu mungkin dia rasakan. Penyesalan itu kini nyata. Aku tidak bisa mengalihkan pandanganku dari mereka. Setiap tawa, setiap sorot mata yang dia berikan kepada pria itu, seakan menusuk dadaku lebih dalam. Dulu, tatapan itu hanya untukku. Dulu, akulah yang duduk di hadapannya, menikmati senyumnya tanpa menyadari betapa berharganya itu. Aku meremas cangkir kopi di tanganku. Rasanya aku ingin beranjak, ingin mendekatinya, ingin mengatakan sesuatu. Tapi apa? Apa yang bisa aku katakan setelah semua yang aku lakukan padanya? Mantan istriku tampak begitu bahagia. Berbeda dengan terakhir kali aku melihatnya, saat dia menandatangani surat cerai dengan tangan gemetar. Tidak ada lagi kesedihan di wajahnya. Tidak ada lagi bayang-bayang luka yang dulu aku tinggalkan. Aku menunduk, menatap pantulan diriku di permukaan kopi yang mulai mendingin. Aku yang sekarang hanyalah seseorang yang kalah dalam permainan yang kuciptakan sendiri. Tiba-tiba, dia menoleh. Mata kami bertemu. Hatiku berdegup kencang. Sejenak, waktu terasa melambat. Aku berharap ada sesuatu dalam tatapannya. Sesuatu yang menunjukkan bahwa aku masih ada di hatinya. Tapi yang kutemukan hanyalah ketenangan. Tidak ada kemarahan, tidak ada kesedihan, tidak ada penyesalan. Hanya ketenangan, seakan aku tidak lagi berarti apa-apa baginya. Dia tersenyum kecil, sopan, tapi bukan senyum yang aku rindukan. Lalu dia kembali berbicara dengan pria di hadapannya, seakan aku hanya angin lalu. Aku menggenggam meja dengan erat. Perasaan sesak semakin menekan dadaku. Inikah rasanya ditinggalkan? Inikah rasa sakit yang dulu dia rasakan? Aku mengalihkan pandangan, tidak sanggup melihatnya lebih lama. Aku berdiri, melempar beberapa lembar uang ke meja, lalu berjalan keluar dari kafe tanpa menoleh lagi. Malam terasa semakin dingin. Aku berjalan tanpa arah, mencoba melawan perasaan yang terus menghantamku dari segala sisi. Tapi sekeras apapun aku mencoba, kenyataan tetap sama. Aku telah kehilangan dia. Selamanya. Aku duduk di bangku taman yang sepi, membiarkan angin malam membelai wajahku yang penuh dengan kehampaan. Pikiranku masih terjebak pada pemandangan di kafe tadi. Senyum mantan istriku. Tatapan tenangnya. Cara dia tertawa dengan pria itu. Aku mengusap wajahku, mencoba mengusir perasaan yang semakin berat di dadaku. Dulu,
Aku berpikir kebahagiaan adalah tentang memiliki lebih, tentang mencari sesuatu yang lebih menarik, lebih baru. Aku meninggalkannya karena merasa dia tidak lagi cukup untukku. Tapi sekarang, aku menyadari sesuatu yang menyakitkan. Akulah yang tidak cukup untuknya. Dia bertahan dalam kesederhanaan bersamaku, sementara aku sibuk mengejar sesuatu yang tidak nyata. Aku mengkhianatinya demi kebahagiaan yang semu, hanya untuk berakhir dalam kesepian dan penyesalan. Ponselku bergetar. Pesan dari wanita yang dulu begitu aku inginkan. Aku pikir kita tidak cocok lagi. Maaf, tapi aku tidak bisa melanjutkan hubungan ini. Aku menatap layar ponsel dengan hampa. Dulu aku meninggalkan wanita yang mencintaiku tanpa syarat, demi wanita yang kini dengan mudahnya membuangku begitu saja. Karma. Mungkin ini cara Allah menunjukkan bahwa segala yang kulakukan dulu kini berbalik kepadaku. Aku dulu menghancurkan hati seseorang yang tulus, dan sekarang hatiku dihancurkan dengan cara yang lebih kejam. Aku menengadah ke langit malam, merasa kosong. Jika waktu bisa diulang, aku ingin kembali ke saat sebelum semuanya berantakan. Aku ingin pulang lebih awal, mendengar keluh kesahnya, menikmati masakannya, menghabiskan malam bersamanya. Aku ingin memeluknya erat dan mengatakan bahwa dia adalah satu-satunya wanita yang aku butuhkan. Tapi waktu tidak bisa diputar kembali. Aku hanya bisa menanggung penyesalan ini, sendirian. Cerita ini adalah fiktif yang dibuat menyerupai kenyataan agar bisa diambil hikmahnya. Semoga kita semua bisa belajar untuk lebih menghargai orang-orang yang mencintai kita dengan tulus sebelum terlambat. Terima kasih telah menonton cerita ini. Jika kalian menyukai kisah ini, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Tuliskan juga doa terbaik kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di cerita berikutnya.